si suami di atas dan si istri di bawah. Lalu pinggul istri diganjal dengan bantal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas tentang cara hubungan suami istri, dikutip dari kitab Qurratul Uyun. Di dalam kitab Qurratul Uyun, ulasan mengenai kitab Qurratul Uyun tersebut yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu terbaik untuk seorang suami istri berbulan madu atau bersenggama adalah dilakukan setelah sholat isya. Boleh juga dilakukan setelah sholat maghrib sebelum isya. Hendaknya suami melarang siapapun berhenti atau duduk di dekat pintu kamarnya. Tujuannya untuk apa? Agar tidak ada yang mengganggu saat bersenggama. Dan dianjurkan membaca doa yang dibaca oleh suami istri setelah sepakat akan melakukan hubungan suami istri. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Terus yang kedua adalah etika yang harus dipenuhi oleh seorang suami istri adalah kebersihan badan dan hatinya sebelum bersenggama. Hendaknya kedua sudah bertaubat dari dosa-dosanya selama ini. Setelah suci batinnya, suami istri juga dalam keadaan suci lahiriyah, baik itu dengan mandi dan wudhu terlebih dahulu. Keadaan suci lahir batin ini mencerminkan terpenuhinya agama dalam kehidupan rumah tangga, sebagaimana dimaksudkan dalam hadis Nabi, barang siapa telah menikah maka ia sejatinya telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setengah yang lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Saat bersuci inilah hendaknya si suami membasuh kedua tangan dan kakinya dan istrinya dalam satu wadah. Lalu suami membaca Asmaul Husna dan sholawatun Nabi. Kemudian air bekas basuhan itu disiramkan ke setiap sudut rumah. Hal ini dapat menjadi wasilah hilangnya keburukan dan waswas syaitan. Ketiga, memulai dengan kesunahan seperti memakai parfum, mendahulukan kaki kanan saat memasuki kamar, lalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kami ulangi, Bismillahi wassalamu ala rasulihi salamu alaikum. Selanjutnya mengerjakan sholat 2 rakaat atau lebih banyak. Lalu membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali. Dilanjut dengan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Dan sholawatun Nabi dibaca 3 kali. Bertasbih dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu hendaknya suami menghadap istri, lalu letakkan tangan di atas ubun-ubun istrinya sambil berdoa, Ya Allah, aku mohon kebaikan kepadamu dan kebaikan tabiat yang telah engkau tetapkan kepadanya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan istri dan keburukan tabiat yang telah engkau tetapkan baginya. Lalu membacakan surah-surah Al-Quran seperti surah Al-Waqi'ah, surah An-Nasr,
insyirah ataupun ayat kursi. Doa-doa ini lebih baik dibaca setiap hari, bukan hendak bersenggama saja. Yang keempat, hendaknya didahului dengan zikrullah, yaitu sewaktu mulai bersenggama membelai badan istri sambil berzikir, membelai leher istri dan memeluknya, lalu membaca ya Raqib 7 kali, dipungkasi dengan fallahu khairun hafizah, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Bacaan ini merupakan peringatan untuk menjaga diri. Yang kelima adalah hendaknya si suami percaya diri dan tidak grogi, lalu merangkai kata-kata rayuan yang indah agar si istri tidak resah dan takut diajak bersenggama. Buatlah hati si istri berbunga-bunga agar dirinya ceria dan riang gembira. Sebab malam pertama merupakan peristiwa baru dan pastinya diselingi pertanyaan-pertanyaan yang biasa dilontarkan oleh seorang istri adalah biasanya yang pertanyaan yang menimbulkan sebuah pertanyaan, apakah senggama itu sakit atau nikmat? Di samping itu, suami hendaknya menyuapi istrinya 3 kali suapan, dan hendaknya si suami menjauhi makanan yang dapat melemahkan syahwatnya seperti makanan yang asam, bawang, mentimun, kedelai dan lain sebagainya. Yang keenam adalah ihwal posisi bersenggama. Menurut para ulama, posisi paling baik adalah si suami di atas dan si istri di bawah, lalu pinggul istri diganjal dengan bantal, lalu suami bisa bercocok tanam pada farjinya seorang perempuan dengan tempo sesuka hatinya. Sebelum memasuki zakar ke dalam farjinya seorang perempuan, hendaknya si suami membaca basmalah terlebih dahulu. Boleh juga si suami mendatangi istri dari arah belakang. Zakar tetap dimasukkan pada farjinya seorang perempuan dari arah belakang. Hukumnya haram memasukkan zakarnya pada zuburnya seorang perempuan, apapun alasannya. Dan hendaknya si suami membuat si istri mencapai orgasme dalam setiap bersenggama. Hendaknya suami mampu bersenggama hingga 3 atau 4 kali orgasme agar istrinya benar-benar terpuaskan. Yang ketujuh adalah ketika hendak mengulangi senggama setelah ejakulasi pertama, hendaknya menunggu beberapa saat agar zakarnya seorang laki-laki benar-benar sudah lemas. Lalu membasuhnya dengan air yang sedang, maksudnya tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin, bukan air dingin, agar terasa segar kembali. Bisa juga si suami wudhu atau mandi terlebih dahulu, lalu mengulangi senggamanya berkali-kali. Sedangkan si istri tidak dianjurkan membasuh farjinya karena bisa melonggarkan dan menurunkan gairah hubungan suami istri. Cukup dielap saja dengan kain bersih. Begitulah sebagian adab bersenggama yang dipaparkan oleh Syekh Tahami. Selain itu masih banyak pembahasan lainnya. Hubungan suami istri memiliki sisi-sisi yang menarik, disimak dan perlu belajar panjang sebelum benar-benar mampu memasukinya. Apabila seorang calon suami belum belajar atau belum tahu pada video ini, alangkah lebih baiknya menemui terlebih dahulu
Rasa-rasanya ia tak akan menemukan indahnya teknik-teknik bercinta kalau tidak mengetahui pada video ini, sekaligus menangkap hikmah dan rahasia di balik kenikmatan rumah tangga yang sudah dipelajari panjang lebar dalam kehidupan kaum muslimin sepanjang sejarah. Syekh Tamami memaparkan dengan sangat baik dan mengunggah sebagaimana suami istri bisa menikmati keharmonisan rumah tangga. Akhirnya kitab ini menjadi salah satu rujukan utama bagi para santri untuk memahami bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sekian dari kami. Apabila kalian para subscriber menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Demikian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi taala.